Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari PNM Mekar dan Ulam, alhamdulillah kita sampai di sesi terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu dan bapak-bapak semua puasanya Allah berkahi dan Allah terima seluruh amal ibadah kita, dan dalam usahanya selalu bisa menjalankan syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yuk langsung saja kita simak lagi penjelasan mengenai topik menjadi pengusaha sukses di dunia lewat jalur akhirat, part yang terakhir. Nah, itu di part-part sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara-cara kiat-kiat sukses menjadi seorang pengusaha, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berniaga atau berbisnis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis dan berdagang. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pedagang yang baik adalah pedagang yang mudah dalam membeli dan mudah dalam menjual. Nah, bayangin, subhanallah ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi membuat perniagaan atau jualan itu mudah. Jadi dibuatnya mudah sama Nabi. Jadi sebaik-baik pedagang adalah yang mudah membeli dan mudah menjual. Masya Allah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangin, sesukses apa sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di umur yang ke-25 tahun sudah menjadi pengusaha sukses. Bahkan, bayangin, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, itu maharnya nggak main-main. Kayaknya perempuan zaman sekarang nih, kalau yang mau datang untuk melamar dia, itu seorang yang akhlaknya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan mahar yang sebegitu besarnya, kayaknya nggak ada yang berani nolak gitu ya. Apa maharnya? 20 ekor unta dan 12,4 ons emas. Berapa itu? Hitung aja ya kan, banyak betul kan. Bayangin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mahar ya, namanya mahar kan kagak mungkin seluruh hartanya dijual jadi mahar ya kan. Ini baru sebagian yang dijadikan mahar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 20 ekor unta dan 12,4 ons emas. Bayangin, kayak apa kayaknya Nabi? Umur berapa ya? 25 tahun. 25 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Karena apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mempelajari bisnis dari usia kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sudah mengembala kambing untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan umur 12 tahun sudah ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. 12 tahun udah dagang. Jauh lagi. Langsung pergi ke luar negeri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan merujuk pada buku Muhammad Trader, Nabi Muhammad SAW di usia yang 17 tahun. Bayangin 17 tahun, anak zaman sekarang lagi pada ngapain? Gimana tolato kan zaman sekarang mah, ya kan? Ini Nabi SAW umur 17 tahun itu sudah berkeliling dunia, bahkan sudah berdagang 17 negara. Dari Syam, Yordan, Bahrain, Busra, Irak dan lain sebagainya. Udah keliling 17 negara di usia yang baru 17 tahun. Bayangin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kita timbul pertanyaan, gimana cara Nabi berdagang, ya kan? Tadi Nabi sukses itu ya, 25 tahun maharnya buat Sayyidatuna Khadijah seperti itu besarnya. Kemudian di umur 17 tahun sudah 17 negara beliau jelajahi gitu kan untuk berdagang. Pertanyaannya, bagaimana cara Nabi berdagang sampai Nabi sukses itu? Nah, kita kutip dari buku Marketing Muhammad, ada beberapa cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan segmentasi atau menetapkan target pasar atau targeting, positioning. Jadi sebelum menjajakan suatu barang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebiasaan. Bayangin, kebiasaan, cara hidup, cara makan, bahkan cara minum, serta kebutuhan yang diperlakukan masyarakat setempat. Bayangin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bisa melakukan sampai sedetail itu. Jadi Nabi SAW kalau datang ke satu tempat, misalnya kota A, Nabi sudah tahu tuh apa yang dibutuhkan masyarakat di situ, kebiasaan masyarakat di situ, terus cara hidup masyarakat di situ, cara makan masyarakat di situ. Jadi yang dibawa barang mungkin ketika ke negara A, Nabi bawa produknya ini. Terus pergi lagi ke negara B, produknya beda lagi. Karena setiap tempat itu memiliki karakteristik berbeda. Dan cara dagangnya pun Nabi mengikuti tradisi yang ada di tempat itu yang tidak sama sekali melanggar syariat Allah. Bayangin, makanya Nabi SAW itu betul-betul bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan Nabi SAW bisa betul-betul memiliki targeting yang tepat sampai akhirnya ketika Nabi menjual sesuatu, memiliki barang sesuatu yang untuk dijual, itu bisa dibilang kemungkinan yang kecil masyarakat itu akan menolak untuk tidak membelinya. Bayangin, Nabi SAW. Kemudian yang kedua, memiliki diferensiasi atau bauran pemasaran, memiliki prinsip dalam menjual. Nabi SAW itu out of the box. Jadi ia berdagang dengan cara yang berbeda. Jadi antara satu dengan yang lainnya Nabi Muhammad caranya berbeda. Tidak konvensional seperti para pedagang pada umumnya. Nabi Muhammad itu memiliki cara bagaimana berdagang produk untuk ke budak, caranya seperti apa. Beliau bisa berdagang kepada para bangsawan juga seperti apa caranya beliau tahu. Ke masyarakat biasa juga beliau tahu. Jadi beliau out of the box. Berdagang caranya tidak itu saja. Makanya akhirnya masyarakat senang dengan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bisa berdagang ke mana saja. Dan bahkan Nabi SAW memiliki prinsip bahwa janganlah kamu menyaingi penjualan saudaramu. Jadi kita jangan sampai bersaing harga. Ya kan? Jangan sampai kita merusak pasar. Harga di pasaran 12.000, kita jual sampai di angka 5.000. Itu kan merusak pasar. Tidak boleh sama sekali kita merusak pasar, dan jangan sampai kita merugikan, bahkan tidak hanya merugikan para pembeli, sesama para penjual pun jangan sampai kita merugikan. Bahkan Nabi SAW itu ketika memiliki produk, beliau selalu mengasih tahu kelebihan, keuntungan dalam memberi produk ini, atau misalnya kekurangan dari produk yang beliau jual. Beliau jujur, sampai akhirnya orang menganggap beliau Al-Amin. Sampai Nabi SAW mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang di sekitarnya. Dan ini butuh waktu yang lama sampai Nabi SAW mendapatkan gelar Al-Amin tersebut. Kemudian Nabi SAW selalu melakukan branding dan pelayanan yang baik. Nabi SAW membranding dirinya dengan kalimat yang tadi saya sebutkan, Al-Amin. Dan Nabi SAW betul-betul nggak ujuk-ujuk tadi ya, nggak tiba-tiba dapat Al-Amin. Nabi SAW sudah menunjukkan kejujurannya, profesionalitasnya, dan sampai bahkan beliau disegani oleh siapapun di usia yang sangat muda. Makanya akhirnya ketika Nabi sudah mendapatkan gelar Al-Amin, jujur, barang apapun yang beliau jual pasti akan dibeli orang. Ya kan? Saking jujurnya Nabi, bayangin saking jujurnya Nabi. Ada salah satu kisah dari Abdullah bin Hamzah. Abdullah bin Abdul Hamzah. Ketika beliau sedang melakukan jual beli dengan Nabi SAW, dan beliau sudah berjanji kepada Nabi, sudah janjian sama Nabi untuk ada di satu tempat untuk melakukan transaksi. Harinya apa sudah disebutkan, jam berapa sudah disebutkan semuanya. Nah, qadarullah, dari janji itu Abdullah bin Abdul Azam lupa sampai 3 hari lupanya. Pas 3 hari kemudian, oh iya, saya ingat saya ada transaksi jual beli dengan Muhammad. Kemudian dia datang ke tempat itu dan bayangin Rasulullah masih ada di situ. 3 hari, coba bayangin. 3 hari Nabi SAW nungguin itu orang di tempat itu karena sudah janji. Masya Allah. Jadi akhirnya wajar Nabi SAW digelari Al-Amin karena sebegitu jujurnya dan sebegitu Nabi SAW tidak pernah berkhianat. Karena beliau bisa membranding dirinya sendiri. Ini penting buat para pengusaha untuk selalu bisa membranding dirinya dengan branding yang baik. Kemudian Nabi SAW selalu jujur, ikhlas, dan profesional dalam berdagang. Nabi SAW mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional. Maksudnya tidak pernah membohongi pelanggannya. Dan beliau ikhlas menjalankan usahanya. Ikhlas. Ikhlas itu tempatnya di hati. Jadi apapun yang datang dari hati pasti akan masuk ke hati juga. Meski demikian, Rasulullah adalah orang yang profesional, selalu mencari cara yang berbeda dalam melakukan transaksi jual beli. Masya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dari nabinya. Kita lihat sekarang bagaimana sahabatnya.
Masya Allah. Tadi dari nabinya kita udah tahu bagaimana caranya, sekarang dari sahabatnya. Bagaimana sahabat Nabi? Jadi sahabat Nabi SAW itu banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Di sini saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini bisa saya katakan ini sahabat Nabi yang mungkin dikutuk nggak bisa miskin orang ini. Karena apa? Karena memang susah sekali buat Abdurrahman bin Auf menjadi orang miskin. Pernah suatu hari Abdurrahman bin Auf itu saking banyak uang, beliau bingung ini gimana caranya. Nah, pada saat itu para sahabat Nabi banyak yang sedang berjihad bersama Nabi SAW. Akhirnya mereka tidak fokus kepada pertaniannya. Ketika pulang, itu kurmanya busuk semua. Kurmanya busuk. Akhirnya di sini Abdurrahman bin Auf punya ide, kalau gitu saya beli aja seluruh kurma di kota Madinah dengan harga yang terbaik, padahal itu kurma busuk. Dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya habis semua kurmanya, alhamdulillah uang saya juga habis. Dia senang uangnya habis. Tapi qadarullah beberapa hari setelah itu ada utusan dari Raja Yaman datang ke Madinah mengabarkan bahwa di Yaman saat ini sedang ada wabah. Dan wabahnya itu salah satu obatnya adalah kurma busuk. Bayangin. Langsung yang tadinya tuh kurma banyak busuk semua dibeli dengan harga yang berkali-kali lipat karena untuk dijadikan obat. Mereka butuh. Bayangin, subhanallah. Akhirnya kaya lagi Abdurrahman bin Auf, ya kan? Subhanallah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini mulai kaya, track record jual belinya itu ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau mulai berbisnis itu di Madinah pada saat itu sampai akhirnya beliau kaya di sana. Kemudian ada lagi salah satu sahabat Nabi yang bernama Utsman ibn Affan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Utsman ibn Affan ini salah satu sahabat Nabi SAW yang kaya raya. Bahkan kekayaannya sampai detik ini masih ada. Bayangkan. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi prinsip Utsman bin Affan itu adalah cari uang sebanyak-banyaknya, pakai secukupnya, selebihnya infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Itu Utsman ibn Affan. Jadi Utsman ibn Affan ini ada salah satu hadis Nabi SAW khusus untuk Utsman. Jadi Utsman ibn Affan padahal beliau as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, tapi Utsman tidak pernah mengikuti peperangan. Karena jihadnya Utsman itu bukan dengan pedang, tapi dengan harta. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Utsman, "Man jahaza ghazian faqad ghaza." Barang siapa yang turut serta mempersiapkan peralatan-peralatan untuk berjihad di jalan Allah, maka dia pun mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Itu Utsman ibn Affan. Yang selanjutnya adalah ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini juga bukan main-main. Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang jiwa raganya memang betul-betul diinfakkan untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq itu berada di puncak kekayaannya, ketika Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin berinfak di jalan Allah, apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Saya infakkan seluruh harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul mengatakan, kemudian apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku titipkan anak dan istriku kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, la quwata illa billah. Dan beliau juga termasuk sahabat Nabi yang jago berdagang, dan spesialisasinya Abu Bakar As-Siddiq adalah negosiator yang baik. Makanya tidak heran sekelas Utsman ibn Affan pun akhirnya masuk Islam di tangan seorang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi banyak sahabat-sahabat senior yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang selanjutnya ada Urwah Al-Bariqi. Nah, Urwah Al-Bariqi ini adalah salah satu sahabat Nabi yang paling jago dalam bernegosiasi dan paling jago dalam komunikasi. Bisa dibilang kalau zaman kita sekarang namanya hypnoselling kali ya. Karena kenapa? Ini hebat betul beliau berdagang. Pernah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Urwah Al-Bariqi untuk membeli 1 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Dan ketika dia pergi ke pasar, kemudian dia balik lagi, justru dia mendapatkan 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Karena kehebatan dia berkomunikasi. Bahkan salah satu kehebatan yang Urwah Al-Bariqi adalah apapun barang yang ada di tangan dia, dia pasti mampu untuk menjualnya. Masya Allah, la quwata illa billah. Dan yang terakhir adalah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini nggak main-main.
Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat senior yang terkenal dengan ahli berdagangnya. Bahkan beliau adalah khalifah Rasulullah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu bayangkan memiliki kekayaan 70.000 hektar. Dan ditaksir dari 1 hektarnya, jika beliau berbisnis, memiliki keuntungan 160 juta rupiah. Kalau kita hitung-hitungan kasar lah, berarti Umar bin Khattab memiliki kekayaan 2,8 triliun per tahun dan 233 miliar per bulan. Bayangkan, kurang kaya apa itu Umar bin Khattab. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi, Ana berharap kepada semua teman-teman yang ada di sini, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua, saya berharap kita sebagai seorang muslim, prinsipnya jangan pernah jadi orang miskin. Kita sebagai seorang muslim, jangan sampai berprinsip menjadi orang miskin. Kenapa? Karena prinsipnya orang muslim hanya 2. Harus jadi orang kaya atau kaya sekali. Selesai. Bagaimana caranya? Cari uang sebanyak-banyaknya. Ayo kita berbisnis. Seperti prinsipnya Utsman ibn Affan. Pakai secukupnya, selebihnya kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau dengan cara ini kita bisa terapkan, kita tidak hanya berbisnis dengan manusia, kita juga bisa berbisnis dengan Allah yang keuntungannya bisa kita ambil di dunia, dan kita juga akan mendapatkan itu semua di akhirat kelak. Nah, seperti itu beberapa penjelasan mengenai topik bagaimana Nabi berbisnis dan para sahabatnya. Dan saya doakan semoga usaha Bapak dan Ibu semua bisa menjadi pengusaha yang sukses, usahanya lancar, diberkahi oleh Allah, dan amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di episode terakhir ini saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan saya atas nama pribadi memohon maaf apabila selama Ramadan ini menemani ibu-ibu dan bapak-bapak semua ada kesalahan dalam beberapa kalimat atau kata yang kurang baik. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.